Selamat datang, selamat bergabung teman-teman semuanya. Kami khususkan untuk ini di Fatmanata. Sepertinya sangat tergantian kali ini. Saya akan berbagi sedikit masalah seputar ketaksamaan. Ya, ini kami berikan contoh-contoh level paling dasar dari masalah-masalah ketaksamaan yang kami anggap, kami rasa perlu untuk teman-teman semuanya ketahui sebagai bekal teman-teman semuanya untuk menghadapi matematik olimpiad di bidang di bab baik. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenal beberapa jenis, beberapa sifat dari sebuah ketaksamaan dari bentuk-bentuk bilangan aljabar. Ya teman-teman ya. Di sini ketaksamaan ini kita akan bermain seputar notasi lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, sehingga nanti dalam bahasa kalimatnya, dalam bahasa sehari-harinya bisa kita pakai bahasa maksimum atau minimum. Gitu ya teman-teman ya. Baik, tidak panjang lebar, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita sedikit seputar masalah paling dasar di ketaksamaan dalam bentuk-bentuk aljabar. Di poin pertama, di poin A, ada sebuah persamaan 4x kuadrat dikurangi 12x, di mana ada bilangan real x di sana. Nah, di sini teman-teman semuanya bisa untuk memanfaatkan apa namanya persamaan kuadrat, gitu ya teman-teman ya. Ada persamaan kuadrat di mana ketika nanti kita punya persamaan kuadrat ax kuadrat, ya ada ax kuadrat ditambah bx plus c. Oke, ini teman-teman semuanya, ketika persamaan kuadrat ini kita mainkan sebagai sebuah fungsi, gitu, ada sebuah fungsi x, ada sebuah fungsi, sehingga ketika kita mainkan di sebuah fungsi, maka nanti persamaan kuadrat ini akan membentuk sebuah kurva atau grafik dengan lengkung parabola. Baik grafiknya ini nanti berupa lembah atau juga berupa gunung. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika ada grafik lembah ataupun gunung, tentu dong ada namanya puncak atau titik balik atau titik stasioner. Ya, karena apa? Karena dalam kurva atau parabola, ini fungsi kuadrat, ini nanti akan simetris antara bagian kanan dari titik stasioner atau titik balik maupun di bagian kiri dari titik balik itu. Gitu ya teman-teman ya. Ketika nanti grafiknya adalah lembah, maka nanti titik puncaknya itu bisa dalam bahasa lain disebut titik minimum, nilai minimum dari fungsi kuadrat itu. Tapi kalau grafiknya berupa grafik gunung, maka nanti ada titik maksimumnya. Oke, di sini nanti teman-teman semuanya akan dibawa untuk mengenal titik puncak dari grafik fungsi kuadrat ini. Ketika ada ax kuadrat plus bx plus c, maka nanti ada puncak dari grafik ini terjadi ketika nilainya x itu setara dengan min b per 2a. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini titik puncaknya atau titik stasioner, titik baliknya itu terjadi saat x-nya nilainya min b per 2a. Oke, ketika kita punya persamaan kuadrat 4x kuadrat min 12x. Oke, di sini kita mainkan
sebagai fungsi kuadrat, sehingga nilainya A setara dengan 4 dan nilainya B itu setara dengan min 12, sehingga nanti puncaknya dari persamaan ini akan terjadi saat X-nya adalah min dari negatif 12 dibagi dengan 2 kalinya 4, sehingga ketemu 12/8 setara nilainya dengan 3/2. Oke, ketika kita kembalikan, nah, saat kita kembalikan ke persamaan 4x kuadrat dikurangi 12x, ketika x-nya kita ganti dengan 3/2, maka kita bisa tuliskan persamaan ini 4 kali 9/4 dikurangi dengan 12 kali 3/2 setara nilainya dengan 9 dikurangi dengan 12, 6 kali 3 yaitu 18, ketemulah negatif 9. Ya, ini nilai minimum dari persamaan kuadrat yang diberikan. Ya, di sini teman-teman seharusnya bisa mengikuti. Nah, logika yang lain dari persamaan kuadrat ini teman-teman bisa tuliskan, yaitu kita ubah menjadi 4x kali x kurangi 3. Oke ya teman-teman ya. Nah, ini nanti akan terjadi beberapa kasus. Kasus pertama, saat kita tuliskan x-nya setara dengan 0, maka nanti persamaan ini akan bernilai 0. Lihat teman-teman ya, ketika x-nya kita ganti dengan 4 kali 0, 0 kali 0 kurangi 3, ya tetap 0. Pun saat x-nya sama dengan 3. Oke ya teman-teman ya, saat x-nya sama dengan 3, maka nanti persamaan ini juga bernilai 0. Nah, dari sini kita anggap ada sebuah garis. Oke, kita anggap sebagai sebuah garis. Nah, perhatikan teman-teman semuanya. Saat x-nya kurang dari 0, maka pastikan x-nya itu negatif ya. Ya, x-nya kurang dari 0, maka nanti x-nya itu negatif. Sehingga ketika kita kembalikan ke persamaan, 4 kali negatif, negatif. Untuk x kurangi 3, nilainya juga negatif. Sehingga nanti persamaan ini akan bernilai positif atau lebih dari 0. Gitu ya teman-teman ya. Pasti akan, kalau kita anggap sebagai sebuah garis di sumbu koordinat kartesius, berarti nanti saat x-nya kurang dari 0, saat nilai x-nya di ruas kirinya sumbu y, maka nanti nilainya y, nilai hasil dari persamaan ini pasti berada di atas sumbu x karena nilainya positif. Gitu ya tentunya. Pun saat x-nya itu lebih dari 3, pasti nilai dari persamaan ini juga bernilai positif atau lebih dari 0. Gitu ya teman-teman ya. Sehingga nanti akan ada katakanlah sebuah grafik. Nah, ini nanti tugas kita adalah mencari titik minimumnya di sini. Nah, ketika bahasa sederhananya ya, ada sebuah garis di sini, panjangnya awalnya adalah 3, ya dari 0 sampai 3. Saat nilainya ini minimum, maka pasti garis x-nya ini, titiknya ini pas di tengah-tengahnya. Ya, pas di tengah-tengahnya. Sehingga ketika kita aplikasikan ke persamaan, nilai minimum itu terjadi saat x-nya 3/2. Kenapa gitu? Karena panjangnya awalnya garisnya ini 3, tepat di tengahnya, iya panjangnya 3/2 atau 1,5. Jadi sehingga
ketika kita punya X-nya 3/2, persamaan akan berubah menjadi 4 kali 3/2 dikalikan dengan 3/2 kurangi 3. Ketemulah 6 dikalikan dengan min 3/2. Ketemunya adalah min 9. Ya, di sini nanti kalau kita anggap sebagai sebuah titik di koordinat kartesius, sehingga nanti ada titik puncaknya adalah 3/2, min 9. Sama ya teman-teman ya. Oke, ini dari kasus yang pertama. Kita coba kembangkan bentuk ketaksamaan yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Ada bentuk ketaksamaan yang lain. Di nomor 2, tadi nomor 1 kita diminta untuk mencari titik minimum atau nilai minimum dari persamaan yang diberikan. Tapi di sini teman-teman semuanya diminta untuk mencari nilai maksimum. Jadi ya teman-teman ya, diminta untuk mencari nilai maksimum. Oke. Oke, teman-teman kita coba lanjutkan di nomor 2. Ada ketaksamaan. Oke. Sebelum kita menyelesaikan masalah ini, kita wajib untuk mengenal sebuah identitas ketaksamaan, yaitu ketaksamaan rata-rata. Ada QM lebih dari AM lebih dari sama dengan GM. Jadi ya teman-teman ya, ini ada ketaksamaan ini. Kegunaannya untuk apa sih? Oke, identitas dari ketaksamaan kuadratik min, yaitu ketika ada dua buah bilangan berbeda A dan B, kita punya A kuadrat tambah B kuadrat per 2, kita tarik akar, itu nilainya pasti lebih dari atau sama dengan A tambah B bagi 2. Nilainya lebih dari sama dengan akar dari A kali B. Dari sini teman-teman Karin ajak untuk mengenal, kita fokuskan di aritmetik dan kuadratik. Kita bisa operasikan ya. Pertama kita bisa operasikan ruas kanan dan kirinya, kita sama-sama kuadratkan, sehingga nanti teman-teman semuanya punya bentuk A kuadrat tambah B kuadrat per 2 ya, lebih dari sama dengan A plus B per 4, ini dikuadratkan. Oke ya teman-teman, sehingga ketika kita punya seperti ini, kita bisa main dan kita bisa lempar. Ada 2 kali A kuadrat tambah B kuadrat, itu nilainya pasti lebih besar. Ya teman-teman ya. Nah, ketika kita kembalikan ke bentuk akar, sehingga kita punya 2 A kuadrat tambah B kuadrat, itu nilainya pasti lebih besar atau sama dengan A ditambah B. Jadi ya teman-teman ya. Nah, ketika kita kembalikan, apa sih manfaatnya di sini? Oke, kita fokuskan di catatan terakhir. Ada catatan di sini. Gitu ya teman-teman ya. Kegunaannya untuk apa? Oke, kita kembalikan ke persamaan soal di nomor B, poin B.
tadi di soal poin B ada X plus 1 ditambah akar dari 1 min X per 2. Oke ya teman-teman ya. Nah, di sini agar ketemu nilai maksimum, gitu ya teman-teman ya. Agar ketemu nilai maksimum, maka nanti persamaan di sini pembilangnya juga harus maksimum. Kita anggap dulu, kita misalkan dulu akar dari X ditambah 1 sebagai A. Kemudian akar dari 1 kurangi X itu sebagai B. Oke, dari sini agar nilai dari pembilangnya maksimum, kita punya A tambah B itu kurang dari atau sama dengan akar 2A kuadrat ditambah B kuadrat. Ketika kita masukkan nilainya dengan X ditambah 1. Kemudian B kuadrat setara nilainya X, min X ditambah 1. Sehingga nanti A kuadrat ditambah B kuadrat, seharusnya teman-teman bisa lihat. Kalau kita jumlahkan, ketemunya 2. Ya, sehingga nanti A tambah B itu kurang dari sama dengan akar dari 2 kali 2. Oke, kesamaan terjadi, quality terjadi saat A ditambah B itu setara nilainya sama dengan akar dari 4 atau setara nilainya dengan 2. Ya teman-teman ya. Nah, kita punya A tambah B setara dengan 2. Sehingga ketika kita kembalikan ke A tambah B per 2 itu setara nilainya dengan 2 per 2 atau ketemunya 1. Gitu ya teman-teman ya. Pas sehingga nanti kita dapatkan nilai maksimum dari persamaan ini. Saat A tambah B-nya itu kurang dari 2, kurang dari akar 4, ya sudah, berarti nilai A tambah B per 2-nya pasti kurang dari 1. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita dapat pun ketika saat, oke ya, anggaplah akar dari 4 ini nanti bernilai negatif. Ya, bernilai negatif. Sehingga saat nilainya negatif ya jelas dong, pasti nilainya akan lebih kecil dari 1. Ini nilainya positif terbesar yang memenuhi ini. Oke ya teman-teman, di sini kita dapatkan untuk solusi poin B, nilai maksimum. Nah, selanjutnya kita juga diminta mencari nilai maksimum. Di poin C ada persamaan, yaitu 2 akar X kuadrat kali Y kurangi XY kuadrat kurangi X tambah Y dibagi dengan perkalian dari X kurang 1 dengan X kurangi Y. Ini sederhana. Teman-teman ya. Ini sederhana. Sangat-sangat sederhana. Maksimumnya terjadi saat apa? Ya jelas dong. Apakah teman-teman semuanya tahu ketika ada sebuah bilangan sembarang asli atau real, baik positif atau negatif, kita bagi dengan 0, nilainya pasti tak hingga sangat besar. Kenapa? Karena 0 itu ya pembatasan nilai yang kecil, ya bagiannya sangat-sangat kecil, sehingga nanti ketika sebuah bilangan dibagi dengan, kita kelompokkan dengan bilangan-bilangan yang sangat kecil, sehingga nanti ada banyak sekali, ada tak terhingga kelompok yang diberikan. Plus ini sangat membantu kita
ketika kita kembalikan ke masalah, nilai maksimum terjadi saat nilainya Y sama dengan X. Gitu ya teman-teman ya. Terjadi saat nilainya Y sama dengan X, sehingga nanti kalau kita punya persamaan XY min 1 kali X min Y itu setara nilainya dengan 0. Ya sudah, kalau penyebutnya, kita kembali ke soal, kalau penyebutnya ini 0, berarti nanti kan nilai pecahan ini akan menghasilkan tak tinggal. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita anggap clear. Lanjut, kita main di poin D. Di sana ada ketaksamaan, ada persamaan bentuk yang cukup unik. Dan kita diminta untuk mencari nilai minimum dari persamaan 3x kuadrat ditambah 2y kuadrat kurangi 2xy akar 6. Oke, di sini ketika kita mengoperasikan poin D, teman-teman semuanya wajib ya kita pakai operasi yang ada di identitas yang ada di sebelahnya pas, yaitu ada AM lebih dari atau sama dengan GM. Jadi itu teman-teman ya. Nah, apakah manfaatnya? Oke, perhatikan di sini kalau ada A tambah B dibagi 2 lebih dari atau sama dengan akar AB. Kita operasikan A tambah B itu lebih besar atau sama dengan 2 akar AB. Betul ya. Nah, saat kita kuadratkan A tambah B kuadrat itu lebih besar atau sama dengan 4 kali A kali B. Oke, di sini kita punya persamaan A ditambah B kuadrat itu lebih dari atau sama dengan 2AB. Oke, kita fokus di persamaan terakhir. Ya, kita fokus di persamaan terakhir. Nilai A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih besar atau sama dengan 2AB. Ini akan terjadi nilai minimum dan maksimum. Terjadi nilai minimum dari A kuadrat ditambah B kuadrat itu saat kedua persamaan ruas kanan dan kiri ini sama. Ya, sehingga nanti minimumnya dari A kuadrat tambah B kuadrat adalah 2AB. Pun saat logikanya dibalik, nilai maksimum dari perkalian AB kali 2 itu terjadi saat A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 2AB. Jadi ya teman-teman ya. Nah, apa sih manfaatnya ini? Oke. Sorry. Kita punya A kuadrat ditambah B kuadrat kurangi 2 AB. Itu kita bisa tuliskan sebagai A dikurangi B kuadrat. Ya teman-teman ya. Oke. A kuadrat kali B kuadrat dikurangi dengan 2AB akar dari XY. Kita punya persamaan A akar X dikurangi B akar XY. Oke, apa sih manfaatnya ini? Yes, very simple. Sangat sederhana, kita bisa masukkan, kita bisa kembalikan. Tadi ada persamaan 3x kuadrat ditambah 2y
kuadrat kurangi 2xy akar 6. Ini kan teman-teman bisa tulis sebagai bentuk operasi x akar 3 dikurangi y akar 2. Kita kuadratkan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kembali kita sederhanakan bentuk 3x kuadrat ini sebagai a kuadrat, terus 2y kuadrat sebagai b kuadrat. Kalau kita tambahkan ini kan nilainya lebih besar atau sama dengan 2ab. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sehingga di sini untuk yang minus 2xy akar 6 itu kan sebagai 2ab. Gitu ya. Nah, ini jelas tentu dong kita akan dapat nilai minimum dari persamaan ini saat a kuadrat ditambah b kuadrat ini nilainya setara dengan 2ab, sehingga nanti kita punya 2ab kita kurangi dengan 2ab ya pasti dong sama dengan 0. Ini nilai minimum terjadi. Gitu ya teman-teman ya, bisa dimengerti ya. Oke, lanjut. Poin terakhir, kita punya masalah. Ada persamaan 16x kuadrat ditambah 9y kuadrat dikurangi 24x ditambah 100. Kita diminta untuk mencari nilai minimum. Oke, mirip dengan yang di poin D. Ya tentunya mirip dengan yang di poin D. Kita punya persamaan a kuadrat ditambah b kuadrat dikurangi 2ab itu sama dengan a dikurangi b dikuadratkan. Oke, kalau misalkan saya punya 4x kita kuadratkan ditambah dengan 3y kita kuadratkan dikurangi dengan 2 kalinya 4x kali 3y, gitu ya teman-teman. Kita punya nilai 4x kuadrat 16x kuadrat. 3y dikuadratkan ketemu 9y kuadrat. 2 kali 4x kali 3y ketemu 24xy. Gitu ya teman-teman ya. Sehingga ya sudah kita bisa tuliskan persamaan ini ketemu 4x dikurangi 3y. Kita kuadratkan. Nah, kalau sesuai yang ada di soal ada tambahan lagi, yaitu kita tambahkan dengan 100. Nah, perhatikan sifat kuadrat dari sebuah bilangan. Baik ini bilangannya negatif atau positif, kalau kita kuadratkan pasti nilainya positif. Sehingga ini akan terjadi nilai minimum, ya, nilai minimum dari persamaan ini terjadi saat 4x itu setara nilainya dengan 3y. Gitu ya teman-teman ya. Karena kalau 3y-nya lebih besar dari 4x, nilainya negatif, dikuadratkan ketemu positif. Saat dibalik 4x-nya lebih besar dari 3y, nilainya positif, dikuadratkan positif juga. Sehingga nanti nilainya ketika 4x tidak sama dengan 3y, ya sudah nilainya pasti lebih besar dari 100 ya. Sehingga nanti nilai minimumnya ini ketemu 0 tambah 100. Setara nilainya dengan 100. Jadi ya teman-teman, sedikit dari saya, mudah-mudahan bisa sebagai bahan belajar buat teman-teman semuanya, terkhusus untuk tim matematika ASP Lotus Olimpiade Padmanaba. Nanti untuk tahun 2022 ini kami tunggu
Jadilah karya-karya teman-teman semuanya untuk main ke babak final OSN tahun 2022. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.